mendapatkan Hasan ataupun Husain memakan harta ini, memakan korma ini, Rasulullah memerintahkan apa? Memerintahkan cucu beliau untuk melepehkan korma tersebut. Ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ataupun kepada istrinya, ini korma apa? Sampai jelas nih, sampai jelas ini halal atau ini nggak boleh. Betul, ternyata Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwasannya korma tersebut adalah korma dari hasil zakat dan nggak boleh dikonsumsi untuk keluarganya Rasulullah SAW. Jadi ini tujuan kenapa yang syubhat itu tidak boleh didekati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang berusaha untuk menjauhi perkara yang syubhat, maka sejatinya ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Kehormatannya pun terjaga, karena kalau seandainya sesuatu ini jelas nih haram, ia akan selamat dari omongan manusia. Agamanya pun akan selamat, karena waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Terkadang orang-orang bermudah-mudahan di dalam melakukan syubhat, bisa jadi sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menjelaskan hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menggambarkan dalam bagian yang kedua, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di antara organ tubuh kita ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging tersebut baik, maka pasti seluruh amalan kita akan baik. Pasti kita akan memperhatikan perkara-perkara yang halal saja. Tapi kalau seandainya anggota tubuh kita yang satu ini rusak, maka pasti ia nggak akan perhatian mau yang halal mau yang haram. Yang terpenting bisa ia dapatkan. Maka dari itu kolerasi ataupun hubungan kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati sekarang kan banyak. Di antara kita ada yang terjangkit dengan kesombongan, ada di antara kita yang terjangkit dengan ujub, riya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka nggak heran kalau seandainya terkadang ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita langgar. Kenapa? Karena faktornya bisa jadi karena kita nggak perhatian dengan masalah hati. Hati kita itu mudah dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita perhatikan, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita baik, agar hati kita soleh, maka kita perlu meminta kesolehan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kita bisa menjadikan hati kita soleh kalau seandainya kita gak minta dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam doanya mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Karena hati kita itu gampang dibolak-balikkan. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datang satu waktu, sebelum datang fitnah-fitnah ataupun ujian-ujian. Yang dengan ujian-ujian tersebut ada orang yang pagi harinya masih dalam keadaan seorang muslim, akan tetapi di sore harinya ia telah murtad dalam beragama. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sorenya masih muslim, akan tetapi di pagi harinya sudah keluar dari agama Islam. Karena memang hati kita itu berbolak-balik hadirin.
dan kesolehan hati itu menyebabkan seluruh anggota tubuh kita mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Selama ini kalau seandainya kita berat di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan, itu bisa jadi faktornya karena hati kita yang gak bersih. Maka pertanyaannya, kalau seandainya kita mau menjadi orang yang soleh, mau menjadi orang yang istiqomah, perbaiki hati kita terlebih dahulu. Bersihkan hati kita. Gak bisa, enggak, harus dibersihkan. Rasulullah SAW ketika akan menerima ilmu, ketika akan menjadi seorang nabi, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Dibelah dadanya, kemudian hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam, dan sebanyak 2 kali pembersihan hati yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Karena memang hati itu merupakan faktor utama yang bisa membuat kita gampang melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kesolehan kepada hati-hati kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bisa berapa menit lagi? Di antara hadis-hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis yang ketujuh. Hadis yang merupakan komponen dasar bagi ingin menegakkan fondasi agama Islam. Bukan hanya amalan-amalan yang nampak. Islam adalah dengan menegakkan hak-hak Allah, menegakkan hak-hak kitabnya, menegakkan hak-hak Rasulnya, serta menegakkan hak-hak para pemimpin dan rakyat biasa. Inilah yang digambarkan oleh Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Berbicara tentang Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang serta memeluk agama Islam. Kemudian dia pula yang memberikan kabar tentang hadis jasasah ataupun hadis tentang berjumpanya ia dengan Dajjal. Dikabarkan pun di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan tentang pertemuan Tamim ibni Aus Ad-Dari dengan Dajjal. Jadi senior ngambil ilmu dari junior. Ketika digambarkan tentang perjumpaan Tamim dengan Dajjal, maka ini menjadi satu yang harus kita perhatikan, bahwasannya kalau seandainya kita ngerasa usia kita itu masih usia kita itu udah senior, gak usah minder ngambil ilmu dari orang-orang yang masih muda. Karena memang inilah metode orang-orang terdahulu. Ketika mereka belajar dari orang-orang yang senior, kemudian mereka juga belajar dari orang-orang yang junior. Kita lihat bagaimana Tamim ketika menggambarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia melihat Dajjal. Kemudian apa yang diucapkan oleh Tamim itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Sahih Muslim, yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih. Ini menandakan bahwasanya begitulah metode di dalam mencari ilmu. Nggak perlu minder kalau seandainya yang berbicara di depan kita itu usianya lebih muda. Dan yang masih muda, kalau seandainya mungkin memiliki kapasitas, hendaknya memposisikan senior-senior itu pada posisi yang sesuai dengan posisi beliau. Di antara yang disebutkan di dalam biografi Tamim Ad-Dari
radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau termasuk di antara sahabat-sahabat yang gemar melaksanakan qiyamul lail. Ini qiyamul lail ini menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Qiyamul lail itu bisa kita mulai setelah selesai sholat isya. Entah itu mungkin kita mau hanya sholat witir saja. Jangan sia-siakan perjumpaan kita dengan malam kecuali kita melaksanakan qiyamul lail. Karena ini adalah satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berjumpa dengan malam. Sampai di antara orang-orang terdahulu itu mengatakan kalau seandainya bukan karena ada malam hari di musim dingin, maka pasti aku gak suka kalau tinggal di dunia ini. Karena apa? Karena malam pada posisi musim dingin itu jumlah jamnya lebih banyak. Yang dengan itu kesempatan ia bermunajat kepada Allah, qiyamul lail itu besar. Disebutkan kana kathirat tahajjud qama lailatan bi ayatin hatta asbah wa hiya am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu. Pernah satu waktu Tamim itu melaksanakan qiyamul lail, kemudian ia hanya membaca satu ayat. Sampai kapan? Sampai mendekati waktu sholat subuh, hanya satu ayat. Saking apa? Saking khusyuknya dia ketika membaca ayat ini. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at. Apakah orang-orang yang berbuat buruk mereka menyangka bahwasannya mereka akan diberlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang berbuat baik. Itulah ayat yang sering diulang-ulang oleh Tamim bin Aus. Karena mungkin ia enggak pede dengan amalan dia. Ia khawatir kalau seandainya ia termasuk di antara orang-orang yang menyangka bahwasannya amalan-amalan perbuatan buruk itu sama dengan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang baik. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mendirikan hak, menjadi penasehat, pentingnya nasihat serta tingginya kedudukan nasihat di dalam agama Islam. Di antara hal yang dimaksudkan ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah mendirikan hak-hak yang wajib kita tunaikan. Rasulullah SAW ulang nasihat tersebut sampai 3 kali di dalam redaksi yang lainnya. Ini pertanda bahwasanya agama itu gak jauh-jauh dari yang namanya nasihat. Agama itu gak jauh-jauh dari yang namanya mendirikan dan menunaikan hak-hak. Maka hak-hak siapa saja yang harus kita perhatikan? Kata para sahabat, liman ya Rasulullah, kalau seandainya agama itu didasari dengan menegakkan hak, maka hak siapa saja yang harus kita perhatikan? Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Kita harus memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini intisari dari agama Islam. Memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa, Ustaz? Dengan cara banyak. Mengikhlaskan amalan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, menjauhi maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kabar-kabar yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyeru agar umat manusia mau mentauhidkan Allah, menyeru agar orang-orang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, serta banyak hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum kita tunaikan. Pertanyaannya, dari sekian banyak hak-hak, maka sudahkah kita memiliki nasib ataupun memiliki jatah untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tersebut? Itu PR besar.
Yang kedua, menunaikan hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menunaikan hak-haknya Al-Quranul Karim. Bagaimana cara menunaikan hak-hak Al-Quranul Karim? Dengan mengimani bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian mengagungkan Al-Quranul Karim, menghormati Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, mengamalkannya, membenarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, menjauhi larangan-larangan di dalam Al-Quranul Karim, mentadabburi ayat-ayatnya, kemudian membela Al-Quranul Karim. Kalau seandainya ada di antara orang-orang yang berusaha untuk menghina Al-Quranul Karim, kita harus bela sekuat tenaga. Itulah yang dikatakan menunaikan hak-hak Al-Quranul Karim, serta berusaha untuk menjadikannya wirid setiap hari kita. Karena Al-Quran itu indah, Al-Quran itu adalah pelipur lara, Al-Quran itu adalah penyejuk hati. Lihat bagaimana Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana para sahabat ketika mereka membaca Al-Quranul Karim ditadabburi dengan benar-benar. Kata Abdullah bin Umar, para sahabat itu ketika mereka belajar Al-Quranul Karim, mereka belajar 10 ayat akan tetapi continue sampai kapan? Sampai dihafal, kemudian sampai diamalkan dari 10 ayat tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya? Setelah kita mengetahui ini hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quranul Karim, atau bahkan mungkin kita jauh dari Al-Quranul Karim. Jadi bola itu berada pada diri kita. Yang berikutnya, menunaikan hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Mengimani bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, tidak menjadikan kekhususan ilahiyah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman terhadap apa yang beliau sampaikan, mempercayai apa yang beliau kabarkan, berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk menghidupkan sunnahnya, berakhlak dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarganya, anak-anaknya, ahlu baitnya, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu PR kita yang banyak. Coba renungi, sudah seberapa besar kita menunaikan hak-hak Rasulullah, yang mana kalau seandainya kita perhatikan, beliau amat sangat menyayangi umatnya. Begitu banyak dalil-dalil yang menandakan bahwasanya Rasulullah adalah sosok yang amat sangat sayang dengan kita sebagai umatnya. Mana buktinya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan opsi untuk melakukan dua perkara kecuali beliau pilih mana yang paling mudah untuk dilakukan oleh umatnya. Ini kan udah luar biasa banget. Jadi syariat-syariat yang sekarang sampai kepada kita itu adalah syariat yang paling mudah yang dipilihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sudah sampai mana titik membelanya kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnahnya, atau bahkan mungkin kita masih minder kalau seandainya jalan dengan menggunakan celana yang gak isbal, ataupun kita masih malu menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hak yang berikutnya yang harus kita tunaikan adalah hak pemimpin kita. Kita nggak bisa pungkiri memang pemimpin-pemimpin kita itu terkadang berbuat salah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Karena pemimpin-pemimpin kita itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Di antara hak-hak mereka adalah mendoakan kebaikan mereka. Ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya kesolehan pemimpin itu akan nular kepada rakyatnya. Gimana kita akan menjadikan pemimpin-pemimpin kita yang soleh kecuali kalau seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, kemudian Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala, bahwasannya mereka berkata, kalau seandainya aku tahu ada doa satu saja yang pasti di-ACC oleh Allah, maka pasti aku akan doakan untuk kepemimpinanku. Kemudian
Di antara hak yang harus kita tunaikan ketika kita melihat pemimpin-pemimpin kita salah, ya tegur nggak masalah. Tapi tegurnya bukan di sembarangan tempat. Kita memiliki akses untuk berbicara hati ke hati, maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kalau seandainya menjelek-jelekkan pemimpin di atas mimbar, kemudian di kajian-kajian menjelek-jelekkan dan yang lainnya, hal tersebut sama sekali nggak akan efisien. Nggak mungkin juga nasihat tersebut sampai kepada para pemimpin kita. Kalaupun sampai, yang namanya hati kalau seandainya udah dijelek-jelekkan, itu pasti nggak akan diterima. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan, kalau seandainya kalian melihat diriku salah, kemudian kalian ingin menasehatiku, coba tolong nasehatiku itu hanya antara orang yang menasehati dengan yang dinasehati. Jangan menasehatiku di halayak ramai. Karena apa? Karena itu bukan merupakan nasihat. Karena itu adalah fadhihah, itu adalah menggembor-gemborkan aib, dan gak akan mungkin nasihat tersebut diterima. Ini secara logikanya saja. Kemudian di antara hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin kaum muslimin adalah mengingatkan mereka dengan lemah lembut jika mereka salah, tidak memprovokasi atau mengajak orang-orang keluar dari ketaatan para pemimpin. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad disiksa, dipenjara, dipukul oleh pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Akan tetapi Imam Ahmad sama sekali nggak memerintahkan mereka untuk berontak. Kata Rasulullah SAW, taatilah pemimpinmu kalau seandainya ia ambil hartamu atau ia pukul punggungmu, udah taati aja. Karena nggak ada kebaikan ketika kita melihat orang-orang yang mungkin menyorak-nyorakkan kesalahan-kesalahan pemimpin. Itu kita lihat lebih banyak madorotnya yang kita temukan. Itulah indahnya Islam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menunaikan hak-hak rakyat dengan rakyat. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang benar di dalam agama Islam ini. Ini hak yang paling besar. Menunjukkan kepada kawan-kawan kita, ini loh agama Islam yang indah. Ini loh agama Islam yang baik. Ini loh agama Islam yang di atas segala-galanya. Ini merupakan hak yang harus kita perhatikan sesama rakyat. Jadi kalau seandainya ada syarat, ada kajian ataupun ada daurah, apa salahnya kita mengajak keluarga besar kita misalnya, atau bahkan mungkin kita ngajak. Ini yang kita lakukan berarti ingin orang-orang sekitar kita mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan hidayah untuk kita saja. Apa salahnya kita menularkan hidayah yang Allah berikan kepada orang lain di sekitar kita? Yang berikutnya, mengajarkan mereka perkara-perkara agama Islam, seperti mengajarkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara melaksanakan amalan ibadah. Kemudian yang berikutnya juga menghadiahkan mereka apa-apa yang bisa kita hadiahkan. Dimulailah dengan senyuman. Tentunya bukan ikhwan ke akhwat ya, jangan salah tangkap. Kalau ikhwan ke akhwat akan terjadi fitnah. Akan tetapi sesama ikhwan, apa salahnya sih kita tebar pesona ataupun tebar senyum? Gak perlu takut difitnah, punya kelainan. Insya Allah tuduhan mereka gak akan terbukti kok. Insya Allah tuduhan mereka gak akan terbukti. Ini kok kenapa tebar persona antara sesama jenis? Insya Allah pikiran mereka gak sampai ke situ. Kalaulah seandainya kita difitnah, maka ingatlah fitnah Allah yang ujian Allah yang Allah berikan kepada Aisyah itu udah lebih besar. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan antara sesama kawan-kawan kita, antara siapapun sesama rakyat adalah menutup aib-aib yang mereka lakukan semaksimal mungkin. Kalau seandainya mereka memiliki aib ini itu, kita bisa nasihati, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya mungkin mereka nggak menerima nasihat kita, ya minimal kita bisa menutupi aib-aib mereka. Dan yang terakhir, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu mereka. Ini yang sulit nih.
Terkadang kita menjadi orang yang kayaknya sosok yang terzalimi dengan tetangga kita. Kalau seandainya kita ngerasa terzalimi, ya udah sabar aja. Jangan sampai membalas kezaliman dengan kezaliman yang lainnya, karena kita nggak tahu kezaliman yang kita balas itu lebih parah atau enggak. Sedangkan kaful adza, sedangkan tidak menularkan keburukan kepada tetangga-tetangga kita, ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada mereka, minimal kita tidak mengganggu mereka. Kalau seandainya kita nggak bisa membantu mereka, minimal kita nggak menghina mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga 7 hadis ini bermanfaat untuk bisa kita amalkan. PR kita masih banyak, hadis yang ke-8 sampai hadis yang ke-42. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makanan penutup tuh. Mungkin habis bisa ya insyaallah. Disebutkan oleh salah seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, yang menggambarkan kepada kita tentang pembagian syariat Islam. Di sana ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di sana ada sesuatu yang masih remang-remang, belum jelas kepastiannya ini halal atau ini haram. Maka apa yang harus kita lakukan? Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang 2 poin besar. Ketika kita mengetahui ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengetahui ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang harus kita lakukan juga? Kemudian kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga hati setelah mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram? Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma adalah seorang sahabat yang mulia, yang diberikan kedudukan yang tinggi, seorang gubernur yang pernah menjabat di daerah Kufah pada saat zamannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dan satu sifat yang terkenal dari sosok Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma adalah sifat kemurah hatiannya di dalam memberi. Oke lah, ia sebagai seorang gubernur, mungkin uangnya banyak, akan tetapi ada di antara kondisi-kondisi yang dalam kondisi-kondisi tersebut itu sebenarnya Nu'man bin Bashir gak memiliki apa-apa. Kalau seandainya orang kaya memberi itu wajar, tapi ketika gak punya apa-apa kemudian kok masih memberi, ini yang harus kita tiru. Allah Subhanahu wa taala memang terus-menerus memberikan kita perintah agar kita mau berinfak dan bersedekah. Tapi yang harus kita perhatikan bukan jumlah nominalnya yang paling penting, tapi seberapa konsistennya kita di dalam mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Ini satu kaidah yang harus menjadi pijakan kita. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada
konteks di dalam ayat ataupun di dalam hadis ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah, berarti pahalanya besar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kalau seandainya ada seseorang yang melakukan amalan dan konsisten di dalam melakukan amalan kebaikan tersebut. Gak mau tahu jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Kalaupun seandainya jumlahnya sedikit, tapi hal tersebut dilakukan kontinu, itu lebih Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Salat malam 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat, tetapi konsisten setiap malam kita bisa lakukan, itu lebih Allah Subhanahu Wa Taala cintai daripada kita sholat sebanyak 23 rakaat 1 malam, kemudian nanti sholat malamnya tahun depan. Ada atau enggak yang seperti ini? Ada. Mudah-mudahan gak banyak. Tapi lihat, kenapa ada yang seperti ini? Terkadang kalau seandainya orang sudah melakukan sesuatu yang banyak, pada saat satu waktu dia menilai, udah deh ini cukup untuk kebutuhan 1 tahun misalnya. Sholat malam juga sama. Terkadang banyak di antara kita yang futur, yang gak melanjutkan karena ngerasa ya udah deh 23 rakaat ini udah banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika diminta untuk memberikan nasihat, memberikan wejangan setiap hari, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku mau memberikan nasihat, wejangan setiap hari, itu aku bisa. Tapi aku takut kalian akan bosan mendengarkan nasihat dan wejangan tersebut setiap hari. Begitu juga kalau seandainya kita melakukan amalan-amalan, jangan terlalu banyak, yang terpenting sedikit demi sedikit akan tetapi konsisten. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasannya ada seorang yang mendatangi dirinya dalam keadaan benar-benar lusuh, fakir, kekurangan dan kesulitan. Maka ia berusaha untuk meminta sesuatu dari Nu'man bin Bashir. Apa kata Nu'man bin Bashir? Ma indil yawm syai'un walakin khudh hadzal khatam fabi'u waqdi hajataka fa idza ja'ani mal fa'ud ilayya. Kata orang ini nih, wahai Nu'man, kasihlah aku harta. Kata Nu'man bin Bashir, sekarang aku gak punya harta, dompetku itu kosong. Akan tetapi aku memiliki cincin. Coba engkau jual cincin tersebut dan gunakan uang dari hasil cincin tersebut untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Cukup sampai di sini? Ternyata kedermawanannya nggak cukup sampai di sini. Ia memberikan lagi kepada orang ini, kalau seandainya satu waktu engkau mendengar aku memiliki harta, tolong balik lagi ke diriku dan mintalah harta tersebut. Allahu Akbar. Bener sih kalau seandainya kita patut mengacungi jempol kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa'akhadha ar-rajulul khatam. Kemudian karena nggak punya opsi lain, maka cincinnya pun diambil kemudian dijual. Fa'idha huwa minal yaqutin nafis. Dan subhanallah, ketika ia berusaha untuk menjual cincin tersebut, ternyata cincin tersebut berasal dari mutiara yang amat sangat berharga. Fasa'ala anhu faqila lahu hadza yusawi alafad darahim. Ini harganya berapa? Kata penjual, cincin yang engkau akan jual itu setara dengan ribuan dirham. Faqala ar-rajul, terkaget-kaget dan mengatakan, iru an abi al-khatam wa innama arada an yughniyani bihi. Nu'man bin Bashir
itu nggak ingin menjual cincinnya. Sebenarnya ia berusaha ketika menjual cincinnya untuk memenuhi kebutuhan aku. Luar biasa kan? Faraja'a ila Nu'man. Kemudian karena nggak tega mau jual cincin yang harganya mahal, ia mengatakan, ya Amir, wallahi ma bi'tul khatam faqad aghnani Allahu bi barakatika. Wahai Nu'man, aku nggak jadi menjual cincin tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan aku kecukupan karena dengan sebab keberkahan yang engkau miliki. Maka Nu'man pun senyum sambil berkata kepada dirinya, alhamdulillahilladzi ja'ala judana sababan fi ghinan nas. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kedermawanan kita sebab untuk mencukupi manusia. Ini kan luar biasa. Itulah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Sempat ditanyakan kepada Nu'man ibnu Bashir, kok bisa engkau sedermawan itu wahai Nu'man? Kata Nu'man, al-mal malullah. Harta ini adalah harta yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ini adalah hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an akuna man ahabbahum ila Allah bi it'ami iyalihi. Dan aku berharap, aku suka kalau seandainya aku menggunakan harta ini di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kedermawanan yang hakiki. Di saat kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan apa yang kita miliki, kita bisa menyumbang pikiran, kita bisa menyumbang apa yang kita ketahui, kita bisa menyumbang apa yang kita miliki dari kemampuan-kemampuan kita. Karena inilah yang dinamakan dengan kemurahan ataupun kemuliaan, kedermawanan yang hakiki. Dan kedermawanan para sahabat itu rata-rata didasari karena mereka memiliki iman. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin diacungi jempol, bukan karena ingin mendapatkan balasan. Itulah yang harus kita tiru dari sosok-sosok sekali para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan di dalam hadis ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal udah jelas. Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis Rasulullah, atau apa yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, untuk digunakan oleh Allah dan Rasulnya, maka pertanda itu adalah sesuatu yang halal. Udah clear. Yang haram pun sama, sudah jelas. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Di antara hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kalian adalah maitah, bangkai. Dan kecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkai ikan boleh untuk dikonsumsi. Dan ini sama sekali bertabrakan. Karena terkadang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah Subhanahu wa ta'ala secara doang atau detailnya jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanda itu bukan sebenarnya oleh Allah.
masih belum jelas halnya atau maknanya. Terkadang sesuatu itu bisa syubhat dalam penilaian dirinya karena memang dia nggak tahu ilmunya. Namun kalau seandainya di dalam pandangan orang-orang yang berilmu, ini udah jelas hukumnya. Bukan lagi syubhat, akan tetapi sampai pada titik haram. Lihat, yang syubhat yang masih belum jelas hukumnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan